Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Siti Nur Cahyati, dosen Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami materi pengantar kredit analis dengan materi kredit. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama sejarah kredit, yang kedua pengertian kredit, yang ketiga unsur-unsur kredit, yang keempat tujuan, fungsi, dan manfaat, dan yang kelima yaitu jenis-jenis kredit. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, materi pertama diawali dengan sejarah kredit. Kredit berasal dari perkataan Latin credo yang berarti I believe, I trust. Perkataan credo berasal dari kombinasi perkataan Sanskerta credo yang berarti kepercayaan dan perkataan Latin do yang berarti saya menaruh. Kredit atau dalam bahasa Inggris kredit dalam kamus Cambridge Meaning of Credit in English tahun 2022 diartikan sebagai metode pembayaran barang atau jasa di lain waktu, biasanya membayar bunga serta jumlah aslinya. Uang yang dipinjam oleh organisasi keuangan kepada perusahaan, pemerintah, orang, dan lain-lain. Metode membeli barang atau jasa yang memungkinkan Anda membayar di masa depan. Lalu menurut Rifai dan kawan-kawan tahun 2013, kredit merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak atau lender, kreditor, pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan kepada pihak lain atau borrower, debitur atau pengutang dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Istilah kredit sangat melekat pada transaksi utang piutang berbasis bunga yang biasanya dilakukan oleh bank konvensional. Seiring munculnya bank syariah saat ini, terdapat istilah pembiayaan. Perekonomian barter telah menimbulkan berbagai kesulitan, sehingga tidak mengherankan apabila manusia primitif mulai mencari cara-cara yang lebih mudah dalam melaksanakan tukar-menukar barang. Misalnya dengan menggunakan barang-barang berharga yang banyak disukai masyarakat luas. Akan tetapi, untuk membawa barang-barang berharga ke sana-sini adalah berbahaya. Risiko dalam perjalanan terlalu besar. Dalam suasana itu, kredit dalam bentuknya yang sangat terbatas mulai dikenal, yakni sebagai pengurang risiko tersebut apabila harus membawa uang secara fisik dan dalam jumlah yang besar. Dari perkembangan sejarah dapat diketahui bahwa orang-orang Romawi telah menggunakannya secara sistematis. Penggunaan uang dalam bentuk yang kurang sistematis sebenarnya telah dikenal beberapa abad sebelum orang-orang Romawi. Dengan bertambah ramainya hubungan dagang di daerah Laut Tengah, lahirlah berbagai bentuk pembiayaan. Baik, materi selanjutnya yang ketiga yaitu unsur-unsur kredit. Menurut Haryani tahun 2010, sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur. Antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan. Menurut Kashmir tahun 2004, adapun unsur-unsur kredit sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan.
Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa yang diberikan atau baik berupa uang, jasa atau barang akan benar-benar diterimanya kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Yang kedua, kesepakatan. Di samping unsur percaya, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut biasanya berbentuk jangka pendek atau di bawah 1 tahun, jangka menengah antara 1 sampai 3 tahun, dan jangka panjang di atas 3 tahun. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Yang keempat, risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Yang kelima, balas jasa. Balas jasa dari bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabahnya biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit merupakan adanya keyakinan atau kepercayaan dari pihak bank sebagai kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur atau penerima kredit dengan sesuai kesepakatan berupa jangka waktu yang telah disepakati dan adanya bunga kredit sebagai balas jasa. Baik, materi selanjutnya, materi keempat adalah tujuan, fungsi, dan manfaat kredit. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang berhak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank atau non-bank itu sendiri. Menurut Kashmir tahun 2004, tujuan utama kredit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Yang ketiga, membantu pemerintah. Bagi pemerintah sendiri, semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkat jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Meningkat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Selanjutnya, fungsi kredit. Selain tujuan-tujuan, kredit juga memiliki fungsi-fungsi, yaitu yang pertama, kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang. Penyaluran kredit merupakan pengalihan status uang tidak bergerak atau pasif menjadi uang bergerak atau aktif. Artinya, uang di bank tidak menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang bermanfaat. Di sini uang bersifat pasif. Ketika uang disalurkan menjadi kredit, maka uang tersebut menjadi bersifat aktif. Uang dari kredit dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Penggunaan barang dan jasa dilakukan melalui transaksi jual beli yang melibatkan uang. Pada saat transaksi, uang bergerak dan berpindah secara aktif dari satu tangan ke tangan yang lain. Uang akan bermigrasi dari satu rekening ke rekening yang lain. Uang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yang kedua, kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility barang.
Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan untuk mengolah barang menjadi memiliki daya guna yang lebih tinggi, sehingga barang memiliki nilai jual dan lebih bermanfaat. Para penerima kredit usaha kecil dapat memanfaatkan uangnya untuk usaha peningkatan nilai tambah barang. Contoh, memanfaatkan limbah organik menjadi pupuk. Yang ketiga, kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang dari penyaluran atau pemberian kredit akan beredar dari satu tempat ke tempat yang lain. Uang berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Uang dari kredit dapat meningkatkan peredaran uang pada daerah yang kekurangan uang. Ketika suatu daerah mendapatkan fasilitas kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang. Uang tersebut juga dapat beredar ke wilayah yang lain. Yang keempat, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kredit yang disalurkan ke masyarakat industri atau sektor produksi atau investasi akan mampu untuk meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja ini akan meningkatkan pendapatan nasional secara umum. Lalu, yang kelima, kredit adalah salah satu alat untuk stabilisasi ekonomi. Kredit dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi karena dengan adanya sistem kredit, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ingin memulai usahanya atau membeli suatu dapat mewujudkannya, sehingga perekonomian tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini mendukung stabilitas ekonomi suatu daerah. Dengan tetap berjalannya ekonomi seseorang, maka itu menyebabkan ekonomi secara umum tetap stabil. Selanjutnya, kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat. Bahwa bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya. Selanjutnya, kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bahwa bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan kredit secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di luar negeri. Yang terakhir adalah manfaat dari kredit. Kredit juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama bagi debitur. Yang pertama, meningkatnya usaha dengan pengadaan berbagai faktor produksi. Selanjutnya, kredit bank relatif mudah bila usaha debitur layak dibiayai. Lalu, dengan jumlah yang banyak, maka memudahkan calon debitur memiliki bank yang cocok dengan usahanya. Dan yang keempat, bermacam-macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan calon debitur. Yang kelima, rahasia keuangan debitur terlindungi. Lalu selanjutnya bagi bank atau kreditur. Yang pertama, bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diperoleh dari debitur. Selanjutnya, dengan adanya bunga, kredit diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan memperoleh laba juga meningkat. Yang ketiga, dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. Yang keempat, pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Selanjutnya, yang kelima, pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan. Lalu, bagi pemerintah, yang pertama, alat untuk mengacu pertumbuhan secara umum. Yang kedua, alat untuk mengendalikan kegiatan moneter. Yang ketiga, alat untuk menciptakan lapangan usaha. Selanjutnya, bisa meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir, menciptakan dan memperluas pasar. Selanjutnya, bagi masyarakat, yang pertama, mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Selanjutnya, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Baik rekan-rekan mahasiswa semua, materi yang terakhir adalah jenis-jenis kredit. Menurut Karyoto tahun 2017, kredit dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis aktivitasnya. Jenis-jenis kredit menurut Suyatno dalam buku Dasar-Dasar Pengkreditan menyatakan bahwa jenis-jenis kredit terdiri dari yang pertama berdasarkan kegunaan kredit, yang kedua berdasarkan jangka waktu pemberian kredit, yang ketiga kredit dilihat dari sudut jaminannya, yang keempat berdasarkan cara pembayarannya. Lalu menurut Untung tahun 2000 dalam Setianingsih tahun 2009 menyatakan bahwa kredit yang diberikan ada bermacam-macam jenis kredit, yaitu yang pertama dilihat dari tujuannya. Kredit dibedakan menjadi 3, yaitu kredit produktif. Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Selanjutnya, kredit konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Lalu yang kedua, jika dilihat dari jangka waktunya, kredit dibagi menjadi yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. Lalu yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu sampai 3 tahun. Lalu kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis kredit itu berdasarkan tujuan atau kegunaannya, dapat dilihat juga dari jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jenis kredit menurut jaminannya seperti jaminan barang dan jaminan dokumen. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa kredit adalah salah satu elemen kunci dalam aktivitas ekonomi dan keuangan yang mendukung pertumbuhan individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Materi mengenai kredit memberikan pemahaman mendalam tentang perannya dalam ekonomi, sekaligus menekankan pentingnya pengelolaan yang bijak dan analisis risiko untuk memastikan keberlanjutan pemberian kredit dan stabilitas ekonomi. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Saya Siti Nur Cahyati mohon undur diri, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat dan salam ujar, Unpam mengajar.